Baiklah anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi yaitu tentang gaya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gaya? Nah, gaya, dua gaya atau lebih yang bekerja dalam satu garis kerja dapat digantikan dengan satu gaya. Untuk menghitung jumlah gaya segaris itu sama dengan resultan gaya atau R. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang hukum Newton. Hukum yang pertama yaitu hukum 1 Newton yang berbunyi suatu benda yang diam akan tetap diam dan suatu benda yang bergerak akan tetap bergerak pada lintasan lurus kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Jadi sigma F sama dengan 0. Nah, untuk contoh penerapan hukum 1 Newton ini, contohnya adalah apabila kita naik bus yang berjalan, tiba-tiba bus direm, maka badan kita akan terhuyung ke depan dan sebaliknya. Kemudian, apabila kita naik perahu ke arah barat, tiba-tiba ada serangan angin dari utara, maka perahu dapat berbelok arah. Kemudian contoh berikutnya, ketika kelereng yang diletakkan di atas kertas kemudian diberi sekali hentakan, maka kelereng cenderung tetap diam karena tidak ada gaya ya. Kemudian yang contoh berikutnya, ketika kertas ditarik perlahan-lahan, dikatakan ada gaya yang bekerja pada kertas tersebut. Kemudian ketika kertas dihentakkan atau ditarik dengan cepat, dikatakan hampir tidak ada gaya yang bekerja pada kertas tersebut. Nah, ini tadi yang hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda besarnya berbanding dan searah dengan gaya atau sigma F dan berbanding terbalik dengan massa benda dengan satuan meter. Nah, di sini untuk, menghitung percepatan yaitu dengan rumus sigma F sama sigma F per M. Nah, ini bisa kalian lihat ya untuk, rumusnya. Kemudian sebuah benda yang massanya M, bila dikenai gaya F akan mendapat percepatan sebesar A. Apabila gaya tersebut dikenakan pada benda yang massanya lebih kecil dari M, maka percepatannya menjadi lebih besar. Apabila gaya tersebut dikenakan pada benda yang massanya lebih besar dari M, maka percepatannya menjadi lebih kecil. Nah, untuk yang hukum ketiga Newton, jika sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Nah, secara matematis, hukum ketiga Newton yaitu dapat dituliskan sebagai berikut. F aksi sama dengan F reaksi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menerapkan hukum ketiga Newton adalah orang mendorong tembok, maka dikatakan orang tersebut memberi aksi kepada tembok. Tembok pun memberi reaksi terhadap orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah usaha. Usaha atau W merupakan besaran yang dihasilkan dari perpaduan antara gaya yang searah dengan perpindahan dengan besarnya perpindahan. Nah, di sini untuk sigma F sama dengan F1 dikurangi F2. Jadi jika ada gambar eh, seperti ini, kalian ingin menghitung besar gayanya yaitu F1 dikurangi F2 atau yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian untuk menghitung W, usahanya yaitu sigma F dikali perpindahan. Untuk selanjutnya yaitu untuk energi potensial, energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Nah, di sini untuk, mencari energi potensial yaitu menggunakan rumus massa benda dikali percepatan gravitasi, kemudian dikali ketinggian atau meter satuannya. Kemudian hubungan antara usaha dengan energi potensial.
Nah, di sini untuk menghitung usaha jika diketahui energi potensial pada kedudukan pertama dan energi potensial pada kedudukan kedua, maka W sama dengan EP2 dikurangi EP1. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu untuk materi gaya dan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.